Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita membahas materi tentang fotografi. Apa sih fotografi? Jadi, fotografi terdiri dari dua kata, yaitu kata fotos artinya cahaya dan grafo artinya melukis atau menulis. Jadi, fotografi merupakan sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Bahasa simpelnya, kita memotret memerlukan cahaya. Karena fotografi itu melukis dengan cahaya, berarti setiap memotret harus memperhatikan cahaya di sekitar tempat kita memotret, itu tersedia atau tidak. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan alat bantu pencahayaan. Jika memang tidak memungkinkan, kita harus memaksimalkan cahaya yang ada agar gambar yang dihasilkan maksimal. Selanjutnya, sebelum jauh tentang fotografi, kita perlu memahami tentang yang namanya exposure di fotografi. Apa sih itu exposure? Jadi, exposure adalah gelap terangnya suatu foto yang Anda ambil. Pada exposure, istilah under itu sangat gelap, upper itu sangat terang. Kita mesti mencari agar keberadaan di tengahnya sehingga seimbang. Nah, sekarang gimana caranya kita memotret yang pas? Kita mesti mengetahui triangle exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Aperture jadi aspek pertama yang harus kita pahami karena banyak orang yang masih bingung tentang aspek ini. Padahal, hal ini sangatlah penting. Aperture ini punya nama lain yang nanti kita akan biasa mendengar di kalangan fotografer, atau nama lainnya yang pertama bukaan dan yang kedua diafragma. Jadi ingat-ingat ya, dua nama itu jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya tanda dari aperture itu sendiri. Aperture di kamera ada tandanya agar lebih paham. Tanda dari aperture itu ada huruf F di depannya. Misal F garis miring 1.8, F garis miring 2.0, F garis miring 3.5, F garis miring 4, F garis miring 8, F16 dan seterusnya. Jadi apa sih aperture? Aperture adalah bukaan pada lensa yang berguna untuk masuknya cahaya ke lensa. Coba lihat gambar ini. Nah, jika bukaan yang Anda pakai itu lebar, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke lensa. Dan sebaliknya, jika bukaan yang Anda pakai itu sempit, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke lensa. Analoginya seperti kita ibaratkan jendela. Ketika Anda buka gorden dari jendela itu lebar, pasti cahaya yang masuk banyak kan? Dan kamar Anda akan terang. Dan sebaliknya, jika Anda tutup gorden jendela Anda dan ada sedikit ruang untuk cahaya masuk, maka cahaya yang masuk akan sedikit dan kamar Anda akan gelap. Mulai paham ya? Oke. Aperture akan berdampak pada exposure, gelap terang, dan depth of field atau bokeh. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed dilihat dari namanya sendiri, sudah mengerti kan ya, ada hubungannya sama kecepatan. Tapi kecepatan apa yang dimaksud? Nah, kecepatan yang dimaksud adalah buka tutup lensa yang biasa terjadi ketika Anda menekan tombol pengambilan gambar. Nah, itu Anda bakalkan dengar suara cekrek. Nah, kecepatan itulah yang dimaksud shutter speed. Shutter artinya rana, speed artinya kecepatan. Shutter speed berarti kecepatan rana. Mungkin Anda agak bingung arti nama rana sendiri, ya kan? Anda berhak tahu juga rana agar lebih paham lagi. Ini gambarnya. Kok mirip aperture? Memang rana itu sama seperti aperture bentuknya, tapi aperture lebih memperhatikan bukaannya. Sedangkan shutter speed lebih ke kecepatan buka tutupnya. Gimana? Sudah mulai ngerti kan? Alhamdulillah jika begitu. Karena ini membicarakan kecepatan, pasti tidak jauh-jauh dari waktu ya. Nah, shutter speed sendiri pakai satuan detik untuk kecepatannya. Tanda dari shutter speed itu sendiri seperti 5S, 3S, 1S, 1/30S, 1/60S, dan seterusnya.
Seperti aperture, shutter speed juga punya dua aspeknya. Yang pertama, exposure gelap terang, dan yang kedua, efek motion blur, gerakan buram. Sebelumnya Anda harus tahu dulu, mana sih shutter speed yang lambat dan mana shutter speed yang cepat. Saya kasih rumusnya saja ya. Shutter speed lambat 10 detik, 5 detik, 1 detik, 1/20 detik. Shutter speed cepat 1/60 detik, 1/100 detik, 1/500 detik, dan seterusnya. Yang ketiga, ISO. Sebenarnya membahas ISO tidak usah terlalu lama, karena paling gampang dimengerti. Oke, jadi langsung ke pembahasan ISO. Pada kamera dan apa saja sih efek yang terjadi di ISO kita setting nantinya. Jadi ISO sendiri punya fungsi meningkatkan sensitivitas sensor pada kamera yang bisa membantu kamera memberikan dorongan sensor untuk lebih sensitif menangkap cahaya. Ketika Anda sudah setting aperture dan shutter speed yang pas, namun Anda merasa agak gelap, di sanalah ISO bekerja membantu meningkatkan penerangan pada kamera Anda. Ciri-ciri pada ISO juga gampang, tidak repot-repot untuk mengingat. Pokoknya ada angka 100, 200, 400, 800, 1200, dan seterusnya, sampai sekuatnya kamera yang ada. Beda-beda tipe kamera bisa menjangkau ISO yang tertinggi. Semakin tinggi ISO yang Anda gunakan, maka tambahan cahaya yang kalian dapat akan semakin terang. Tapi, semakin tinggi ISO yang Anda pakai, nanti bakalan ada noise, seperti bintik-bintik, seperti itulah yang membuat gambar Anda jadi tidak terlalu tajam dan mengganggu banget. Makanya, harus hati-hati dalam memilih ISO. Bisa coba mentok di angka 800 dahulu, jika memang terpaksa, boleh lebih sedikit dari 800. Oke, itu saja episode hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.